Selamat siang semuanya. Senang sekali bertemu dengan teman-teman sekalian dalam channel kita yang membahas tentang review harga saham ya. Nah, sebelum kita bahas salah satu emiten di sini, maka kita lihat dulu posisi IHSG saat ini ya. Jadi posisi IHSG pada saat video ini dibuat ya, pada tanggal 2 Desember tahun 2025. Nah, posisinya berada pada boleh dikata pada posisi yang tinggi ya, bullish ya. Jadi 8.600 ini termasuk istilahnya all time high. Berarti yang tinggi sekali. Nah, jadi mestinya saham-saham dalam IHSG ini semestinya dalam posisi yang juga harga tinggi ya, semestinya seperti itu ya, meskipun tidak selalu seperti itu. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan pilih itu emiten yang bergerak pada industri logam ya, yaitu tembaga ya. Nah, mengapa tembaga ini kita pilih? Karena diprediksi harga tembaga akan meningkat cukup tinggi ya dalam beberapa waktu, beberapa bulan, bahkan bisa beberapa tahun ke depan, karena terjadi gelombang perubahan besar-besaran dari kendaraan fosil menuju kendaraan listrik ya, seperti itu. Nah, tapi tidak bisa dipastikan 100% bahwasannya harga saham dari perusahaan tembaga ini juga akan meningkat ya, karena yang akan kita bahas saat ini adalah bukan pertambangannya tapi pengolahan logam tembaganya ya. Oke ya, tapi saya rasa kemungkinan besar juga pasti akan terkerek naik ya, seperti itu. Nah, sekali lagi ini adalah disclaimer on ya. Jadi bukan ajakan jual atau beli, karena resiko dan juga manfaat itu ditanggung oleh investor sendiri ya. Dan jangkauannya bukan harian ya, karena ini adalah analisis fundamental. Jadi jangkauannya bulanan atau bahkan tahunan ya. Tapi juga tidak sampai lebih dari 5 tahun ya, mungkin kurang dari 5 tahun, di bawah 5 tahun, 4 tahun mungkin sudah bisa kita lepas karena harganya dirasa cukup tinggi. Nah, salah satu emiten yang kita pilih pada kesempatan kali ini setelah SCCO adalah saya sedikit lupa ya, namanya adalah TBMS ya, Tembaga Mulia Semanan ya, Tembaga Mulia Semanan. Nah, di sini ya. Nah, di sini adalah sekilas tampilan berdasarkan RTI bisnis ya dari TBMS ini. Posisi sekarang 1335 ya, posisi sekarang 1335. Ini naiknya cukup tinggi ya. Ya, kalau kita lihat dari patokan harga dari 5 tahun yang terakhir pernah terjadi puncak harga juga sekitar 1560 ya, kemudian posisi sekarang 1335 ya. Jadi dia flat, naik turun, balik lagi ke 930-an, kemudian sekarang naik lagi dan mulai turun lagi ya. Tapi saya tetap yakin bahwasannya ke depannya dia akan naik ya, karena berhubungan dengan industri yang banyak dibutuhkan oleh yang banyak dibutuhkan oleh dunia, yaitu electric vehicle ya, itu. Tapi kita perlu cermati lagi ya, kita perlu pelajari. Oke, nah kita masuk aja ke profile. Jadi di sini profilnya tertulis basic materials, kemudian Cooper ya. Jadi dia nggak nulis RTI, nggak nulis itu pertambangan emas, perak, tembaga, tidak, tapi di sini tulisannya Cooper ya, yaitu tembaga. Dan key bisnisnya adalah industri kawat tembaga. Jadi sepertinya perusahaan emiten ini adalah fokus pada kawat tembaga ya. Nah, entah itu ada kaitannya secara langsung dengan EV-nya atau enggak, tapi paling enggak bahan baku tembaganya itu sendiri akan mengalami lonjakan harga. Nah,
Kemudian kalau kita lihat dari sejarah perusahaan ini telah bergabung dengan IHSG sudah cukup lama ya, jadi tahun 90, jadi sudah 35 tahun bergabung. Nah, lahirnya kapan? Lihat sendiri aja di websitenya. Nah, pernah saya cek websitenya berapa minggu yang lalu ya, dan websitenya tidak seindah punya SCCO ya, tapi ya lumayan lah ya. Jadi teman-teman yang mau invest, yang mau beli, coba lihat dulu ya websitenya kayak apa. Jadi masih cukup standar ya kan, dibandingkan yang SCCO ya, seperti itu. Nah, kita perhatikan secara lebih detail di sini tentang kepemilikannya atau pengendalinya. Ya, jadi pengendalinya adalah mirip dengan yang punya SCCO tadi ya. Jadi perusahaan Jepang nih kayaknya ya. Furukawa Electric ya, sebesar 42,42%. Kemudian ada Supreme Cable Manufacturing Corporation. Ini dugaan saya adalah yang SCCO itu tadi. Dan ada Toyota Suso Corporation. Jadi ini cukup jelas sekali bahwasanya pengendali dari TBMS ini adalah grup dari SCCO ya, dan juga pihak Jepang ya. Oke, mestinya cukup profesional ya, atau profesional ya, seperti ini. Nah, sisanya cukup jelas sekali, ini adalah milik dari masyarakat. Nah, jumlahnya kurang dari 15%, jadi 12 ya, boleh dibilang sekitar 13%. Jadi ini jumlah yang sangat kecil. Nah, jadi jumlah yang menarik ya, karena posisi masyarakatnya sangat kecil, berarti jadi sesuatu, maka tentu saja yang paling kena adalah pengendalinya ya. Oke ya. Nah. Kemudian kita masuk kepada Dewan Komisaris. Presiden Komisaris di sini tidak saya kenal. Cuman ada beberapa nama-nama asing, khususnya dari Jepang ya, nama-nama Jepang yang ada di sini, dan harapannya juga profesionalitas kerja menjadi lebih baik ya, karena dikelola juga antara orang kita dan orang asing ya, orang Jepang ya, seperti itu. Oke ya, jadi dan tidak ada perusahaan anak di sini, kebetulan tidak ada TBMS, tidak ada perusahaan anak. Ya, jadi sekali lagi perlu saya tekankan bagi calon investor untuk mengecek ulang ya websitenya, untuk lebih tahu produknya apa, kemudian pasarnya di mana ya, seperti itu. Ya, kalau dari RTI kan ngeceknya khususnya dari sisi keuangannya ya kan. Tapi kan perlu lihat juga secara lapangan seperti apa, dan juga berita-berita yang terkait seperti apa. Ya, memang sejauh ini berita yang terkait sih ya sejauh ini baik-baik saja ya semuanya itu. Oke, kita masuk ke key statistik ya. Oh ya, tadi belum ini ya, profilnya cuman singkat aja ya, industri kawat tembaga. Jadi hanya kawat aja tembaga, tapi detailnya lebih baik lihat ke website resminya deh ya. Oke. Kemudian untuk key statistik secara keuangan, di sini kita bisa lihat EPS. Nah, EPS-nya dari tahun ke tahun itu 112, 130, 196, kemudian turun ke 158. Ya, jadi nggak naik terus seperti yang SCCO ya. Kalau SCCO kan mungkin jelas kelihatan karena kebutuhan kabel kan pasti meningkat ya, atau penggantian kabel-kabel lama. Nah, sedangkan yang TBMS ini dia dari hulunya ya. Jadi kalau SCCO itu hilirnya, ini TBMS jadi seperti dari hulunya gitu ya. Dan ini dia jadi penurunan, tapi menurut saya pribadi tidak terlalu signifikan ya. Jadi masih flat ya tahun dulu dan tahun kemarin sama tahun yang sekarang. Dan ini kan juga belum sampai Q4, jadi bisa jadi hampir sama. Nah, untuk EPS yang cenderung flat dan datar seperti begini di tengah kondisi resesi saat ini, itu saya rasa masih oke ya, termasuk perusahaan kuat untuk bertahan ya, seperti itu. Nah, kemudian revenue-nya juga luar biasa di sini ya. Dari revenue juga bahkan meningkat nih dari revenue ya, dari tahun 2022
sampai tahun 2025 dari 11 triliun kemudian naik ke 14, kemudian posisi sudah 15 triliun. Ini besar banget. Kemudian yang penting juga adalah net income-nya. Kalau dilihat dari net income-nya, ini juga sejalan sama EPS itu tadi ya. Jadi 82 miliar. Kemudian tahun 23-nya 95 miliar, tahun 24-nya 444 miliar, dan tahun 2025-nya 116 miliar. Di sini sejalan sama EPS-nya. Kalau kita bandingkan antara revenue dan net income, maka ini jauh banget ya. Sebagai contoh yang tahun 2024 itu kan revenue-nya 14 triliun ya, tapi net income-nya nggak sampai 30% ya, bahkan 1% aja nggak sampai ya. Ya kecil banget ya net income-nya ya, tapi paling enggak dia masih ada net income ya, masih bertumbuh ya net income-nya meskipun kecil ya. Ya bisa jadi keuntungannya diinvestasikan kembali atau nggak bisa ya, nggak bisa seperti gitu ya, harusnya tetap kelihatan di sini ya. Oke ya, tapi secara ini masih boleh dibilang secara laporan keuangan sih masih sehat ya gitu. Kemudian untuk kebijakan dividen, perusahaan ini masih membagikan dividen secara rutin ya. Kalau dilihat dari secara ringkas di sini, nanti ada daftarnya secara lebih lengkap. Jadi dari tahun 2024 ini, dari tahun 2019 bahkan hingga tahun yang kemarin, mereka terus rutin membagikan ya, seperti itu. Dan kemudian kalau kita lihat dari market cap-nya ya 980 miliar, ini termasuk kecil ya, relatif kecil ya. Jadi perusahaan emiten ini termasuk emiten yang kecil ya, bukan termasuk yang besar. Yang CCO tadi bahkan 2 triliun ya, itu juga belum yang besar banget ya. Nah ini bahkan lebih kecil lagi, cuma separuhnya ya. Nah tapi kalau kita lihat secara kinerja keuangan di sini cukup bagus ya, cukup stabil ya, jadi cukup solid ya di sini ya. Oke. Apalagi didukung dengan bahan baku tembaga yang harganya juga makin lama makin naik ya gitu. Nah kemudian laporan ini juga dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, jadi bisa di-switch US dollar karena mungkin banyak investor atau pengendali yang menggunakan US dollar ya untuk ukurannya. Oke. Nah, jadi kemudian yang saya bisa baca berikutnya adalah valuasi. Nah, ini yang penting ya. Nah, valuasi ada dividend yield ya. Dividend yield-nya cukup lumayan ya, sama kayak SCCO sekitar 4%. Ya, termasuk bagus ya sebagai komitmen mereka, dan dari Pak LKH ini lihatnya sebagai uang tunggu ya. Oke lah, lumayan. Jadi kalaupun toh harganya tidak naik signifikan ya, tapi paling enggak kita dapat dividen ya yang setara dengan bunga bank 1 tahun ya, seperti itu. Kemudian juga pernya juga bagus ya, karena di bawah 10 pada posisi sekarang. Jadi hanya 8,45. Kemudian PBV-nya juga masih bagus, 0,77 ya. Jadi secara valuasi ini bagus ya. EPS juga masih bagus, cuman market cap-nya yang kecil, jadi ini termasuk perusahaan kecil ya gitu. Cuman ya mungkin angka yang kurang bagus adalah utangnya ya. Ini utangnya hampir 1,4 kali dari ekuitasnya. Ini mungkin kurang bagus ya. Harusnya utang jangan lebih besar dari ekuitas. Ya, karena kalau ekuitas kan berarti modalnya ya kan. Jadi karena utangnya ini lebih besar. Jadi ibaratnya kalau dia dilikuidasi maka gak cukup duitnya ya untuk ngembaliin itu duit ya gitu. Oke ya, tapi saya rasa perusahaan ini di backup oleh SCCO ya, dan pasti dia punya cash flow yang bagus ya, atau semua sudah diantisipasi dan segala investasi pasti saya rasa digunakan untuk hal yang produktif ya, seperti itu. Nah kemudian dari sisi income statement, kita lihat di sini ya, income statementnya pasti lumayan bagus ya, karena nggak mengalami kerugian, cuman untungnya net income-nya aja yang kecil ya, tapi dia konsisten ya. Oke, terus kita lihat balance sheet-nya. Nah ini balance sheet-nya saya biasanya perhatikan yang equity-nya, equity tahunannya
ini yang warna hijau. Yang warna hijau, yang annual ini dia naik terus ya. Atau meskipun pelan tapi dia naik. Jadi artinya menunjukkan equity-nya ini terus naik dari tahun ke tahun. Ya, itu terbukti dari net income-nya tetap ada gitu ya. Oke, seperti itu. Kemudian cash flow ya, bagi teman-teman yang mau lihat grafik cash flow-nya adalah seperti begini ya. Oke ya. Oke. Kemudian juga earnings. Bagi yang tertarik untuk melihat earnings seperti begini. Kemudian profitability. Bagi yang tertarik untuk melihat profitability, TPMS adalah seperti begini ya. Gitu. Kemudian growth ya, bagi yang ingin melihat growth seperti begini ya, growth-nya ya, Q1, Q2, Q3, kemudian Q4 atau yang tahunan ya. Oke. Kemudian Q to Q ya, yang tahunan kayaknya Q4 5 year kumulatif. Oke ya. Nah, ini baca sendiri aja ya, saya kurang begitu paham ya yang untuk yang bagian ini. Nah, kemudian apa tadi yang belum ya? Oh, dividen ya. Nah, untuk dividen tadi sudah dilihat ya di bagian key statistik. Jadi emiten ini dia rutin ya, dia rutin baginya ya. Dan dalam angka USD ya, jadi dalam angka USD ya, seperti itu. Oke, kemudian kita masuk ke bagian yang terakhir ya. Oke, ini analytics ya, price performance ini bagus. Jadi saya lihat ada kesamaan ya, kemiripan antara SCCO dan TPMS karena pengendalinya juga mayoritas hampir sama ya. Ya, seperti itu. Nah, jadi kemudian sampailah kita pada bagian yang terakhir ya, kesimpulan dan harga. Ya, jadi posisi harga pada tanggal 2 Desember tahun 2025 hari Selasa ini pada posisi 1330. Kalau kita lihat secara chart dalam 5 tahun terakhir bukan termasuk harga yang rendah ya, sedang-sedang aja ya. Dalam 3 tahun terakhir dan dalam 1 tahun terakhir ya, ini udah naik kalau dalam 1 tahun ya, dari 800 jadi 1300 ya. Nah, tapi kalau kita lihat dari per PBV-nya ini masih relatif murah. Ya, jadi tergantung teman-teman ya, mau lihat secara per PBV-nya itu murah, tapi kalau dilihat secara chart ini ya nggak murah-murah amat ya, nggak rendah-rendah amat ya, ini sudah mulai naik. Mungkin ini disebabkan karena terkerek oleh harga tembaga yang agak naik berapa bulan terakhir ini ya, seperti itu. Oke, saya rasa sampai di sini saja review saya tentang TPMS ya, salah satu yang kita yakini berprospek, tapi sekali lagi ya, ini adalah bukan ajakan jual atau beli ya. Oke, sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat di review emiten berikutnya.